Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cakar TV dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas tuntas berbagai hal menarik dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan muslimah di Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu mukena. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul pakaian salat yang khas ini? Kenapa di Timur Tengah, perempuan salat dengan pakaian sehari-hari mereka yang sudah menutup aurat? Sementara kita punya mukena, yuk kita cakar bersama sejarahnya. Banyak yang mengira mukena sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini keliru loh. Di masa awal Islam tidak ada istilah mukena. Para muslimah di Arab Salat menggunakan pakaian sehari-hari mereka, seperti jilbab panjang atau abaya, yang memang sudah dirancang untuk menutup seluruh aurat sesuai syariat, kecuali wajah dan telapak tangan. Konsepnya sederhana. Pakaian apapun yang memenuhi syarat menutup aurat bisa digunakan untuk salat. Jadi, dari mana datangnya mukena? Jawabannya membawa kita ke Nusantara. Ratusan tahun yang lalu, saat Islam mulai menyebar di tanah air, para wali dan ulama menghadapi tantangan budaya. Pakaian tradisional perempuan di berbagai daerah, seperti kemben atau sarung, seringkali belum sepenuhnya menutup aurat sesuai standar salat. Bayangkan, jika setiap kali mau salat, harus ganti pakaian lengkap, tentu akan terasa merepotkan dan bisa jadi penghalang bagi orang yang baru masuk Islam. Disinilah para ulama Nusantara, khususnya Wali Songo, menunjukkan kecerdasan mereka dalam berdakwah. Mereka tidak menghapus total budaya lokal, melainkan mengakulturasikannya dengan ajaran Islam. Mereka menciptakan sebuah solusi praktis, pakaian salat khusus yang longgar, mudah dipakai, dan langsung menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Inilah cikal bakal mukena yang kita kenal sekarang. Desainnya yang terdiri dari dua bagian, atasan dan bawahan, memudahkan siapa saja untuk memakainya di atas pakaian sehari-hari mereka, apapun bentuk pakaian itu. Awalnya, mukena dibuat dari kain sederhana berwarna putih, melambangkan kesucian dan kebersihan saat menghadap Sang Pencipta. Warna putih juga tidak mencolok dan membantu menjaga kehusyukan salat. Mukena model ini, yang sering disebut mukena terusan, adalah bentuk paling awal dan masih banyak digunakan hingga kini. Ia seperti jubah panjang dengan penutup kepala yang menyatu. Sangat praktis. Seiring berjalannya waktu, desain mukena mulai berkembang. Dari yang tadinya hanya terusan, muncul model potongan otus bawah yang kita kenal sekarang. Inovasi ini kemungkinan besar muncul untuk memberikan keleluasaan lebih saat bergerak, terutama saat sujud dan rukuk. Model potongan ini juga lebih fleksibel dan nyaman bagi banyak orang. Coba kita perhatikan. Mukena adalah fenomena khas Asia Tenggara. Kita tidak akan menemukannya di Arab Saudi, Turki, atau Mesir. Ini adalah bukti nyata bagaimana Islam bisa menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Mukena bukan sekadar pakaian, tapi juga simbol adaptasi dan kearifan para penyebar Islam di masa lalu. Mereka paham betul bagaimana menyampaikan ajaran agama dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Sekarang, coba lihat perkembangan mukena di zaman modern. Dari kain katun putih polos, kini mukena hadir dalam ribuan model, warna, dan bahan. Ada mukena berbahan sutra, katun Jepang, parasut untuk traveling, hingga yang dihiasi bordir, renda, payet, bahkan kristal Swarovski. Industri mukena di Indonesia telah menjadi sangat besar dan kreatif. Ada mukena dengan desain ergonomis yang nyaman di bagian dagu, ada yang dilengkapi saku untuk menyimpan uang infak. Bahkan ada mukena dengan resleting di bagian depan untuk ibu menyusui. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mukena tidak hanya berfungsi sebagai alat ibadah, tapi juga telah menjadi bagian dari fashion muslim. Setiap menjelang hari raya, para desainer berlomba-lomba mengeluarkan koleksi mukena terbaru. Harganya pun bervariasi, dari yang sangat terjangkau hingga yang mencapai jutaan rupiah. Ini menandakan betapa pentingnya mukena dalam budaya kita. Sebagai hadiah, hantaran pernikahan, atau sekadar untuk kenyamanan pribadi saat beribadah. Namun, di tengah gemerlapnya dunia fashion mukena, esensi utamanya tidak boleh kita lupakan. Tujuan utama mukena adalah untuk menutup aurat dengan sempurna agar salat kita sah dan diterima. Apapun model, warna, atau harganya, yang terpenting adalah mukena itu suci, tidak transparan, dan longgar sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Jangan sampai kita lebih sibuk memikirkan tren mukena terbaru, tapi melupakan kekhusyukan saat menghadap Allah. Jadi, Sobat Cakar TV, lain kali saat kalian memakai mukena, atau melihat ibu dan saudara perempuan kalian memakainya, ingatlah perjalanan sejarahnya yang panjang. Mukena adalah warisan berharga dari para ulama Nusantara. Ia adalah simbol dakwah yang bijaksana,
perpaduan indah antara syariat dan budaya. Sebuah solusi cerdas yang memudahkan jutaan muslimah di Asia Tenggara untuk menjalankan ibadah salat dengan sempurna. Kisah mukena mengajarkan kita bahwa dalam beragama ada ruang untuk kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar. Ia adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta menarik lain tentang mukena yang kalian ketahui? Atau mungkin kalian punya cerita unik seputar mukena pertama kalian? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Diskusi kita akan membuat pengetahuan kita semua semakin kaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cakar TV agar kami semakin semangat mengupas berbagai hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.